teman-teman semua, saya sudah menerima surat pemberitahuan penghentian surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas laporan polisi saudari Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro Jaya, dugaan membuka data pribadi. Untuk suratnya saya tunjukkan. Bentar. Ini suratnya ya. Tanya bang, ambil stok dulu ya. Cukup ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa telah melakukan gelar perkara terhadap laporan polisi tersebut, dihentikan penyelidikannya dengan alasan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak bisa dikenakan terhadap terlapor karena tempus delicti ialah 20 September 2024 berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Nomor Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku paling lama 2 tahun sejak diundangkan, yaitu artinya berlaku sejak 17 Oktober 2024 dan tidak berlaku surut, sehingga sejak tanggal 2 April 2025 tidak masuk dalam kategori perbuatan pelanggaran hukum. Paham ya maksudnya? Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan laporan Pak Rasman yang lain di Polres Metro Jakarta Selatan, dugaan penganiayaan, dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang IT. Bagaimana dengan laporan Nikita Mirzani terhadap saya dan istri saya, yang dua-dua ini naik sidik, begitu ya? Dua-dua naik sidik. Nah, untuk persoalan ini, saya dan tim hukum saya, Pak De Cumanan, Saudara Rahmat, Rustina dan lain-lain, kita melakukan komunikasi yang intens. Secara jujur, saya secara pribadi memang agak sedikit menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Kenapa sampai kasus NM ini begitu berlarut-larutnya? Belum juga P21 di Kejaksaan Tinggi DKI. Begitu juga dengan Fadel. Fadel juga jawaban dari Polres Metro Jaksel juga kemarin mengatakan bahwa baru 80% dilengkapi. Saya kira ini ke depan perlu dilakukan perbaikan. Jangan buru-buru menahan orang kalau barang buktinya tidak kuat. Kasihan orang yang ditahan, kan gitu Pak. Kasihan. Jadi orang langsung bilang, oh yang penting tahan dulu. Nanti urusan kasus belakang, jangan sampai keluar cerita ini. Apalagi saya melihat ada laporan balik dari Nikita Mirzani kepada RG Reza Gladys. Nah, apalagi ada informasi katanya ya, Dr. Oki juga akan diperiksa dan diduga juga akan jadi tersangka katanya. Jadi ini kan saling serang. NM menyerang, Reza Gladys menyerang. Reza Gladys katanya akan dipanggil karena sudah dilaporkan. Nah, yang dari awal saya katakan itu. Jadi untuk membuka keruatan skincare ini, dalam hal ini dua orang yang berseteru ini, Reza Gladys dengan NM, membawa nama-nama lain, ya harus memang diproses secara utuh. Tapi jangan lupa, siapa yang melakukan laporan pertama sehingga dia menjadi tersangka dan ditahan, itulah duluan diproses, menyusul Reza Gladys dan lain-lain. Jangan saling tunggu. Kalau saling tunggu, nanti kasusnya menjadi lama untuk selesai.
Dan ini akan menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan institusi Polri, Metro Jaksel dengan Polda Metro Jaya Jakarta. Jadi untuk kasus ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, saya prihatin, saya ingin Polda Metro memberikan kepastian lewat Kejaksaan Tinggi DKI terkait kasus yang menimpa Nikita Mirzani yang telah ditahan kalau saya tidak salah 2 bulanan. Sedangkan Fadel Al-Fajar Bajide itu juga sudah ditahan sudah mendekati 3 bulan. Nah, bayangkan kalau seandainya kemarin 22 masih dikasih lebaran di luar, masuk mereka setelah lebaran kan masih agak lebih nyaman sedikit. Itu juga nggak tuntas kok. Jadi saya harapkan agar Kapolres Jakarta Selatan untuk mengatensi semua kasus agar bisa berjalan dengan normal. Jadi intinya laporan Nikita Mirzani terhadap saya dugaan membuka data pribadi sudah dihentikan. Saya kira untuk lapor balik saya menganggap tidak penting karena jujur saya prihatin. Saya prihatin dengan apa yang menimpa saudari Nikita Mirzani. Saya dapat info beliau itu sekarang sholatnya rajin, khatam Quran. Ya, mudah-mudahan beliau juga akan membaik dalam artian mentalnya. Sedangkan Loli, saya lihat juga postingannya nggak begitu terlalu banyak lagi. Ya, mudah-mudahan dia juga bisa bercermin, berkaca agar dia lebih baik sebagai seorang anak dan mengurusi adik-adiknya di dalam rumah. Karena dengan satu kasus ini saja, NM sudah sangat berat. Ancaman hukumannya 20 tahun, bro. Jadi ini bukan ringan. Dan dia sudah mendekam hampir 3 bulan. Saya kira kita tetap akan pantau kasus ini kecuali ada hal lain yang membuat saya nanti tidak nyaman sehingga saya harus melakukan laporan balik dengan laporan palsu atas yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap saya. Sepanjang dia masih bisa kooperatif dengan baik, ya Bu Ade ya, maka kita tidak akan memperpanjang kasus ini. Saya kira begitu. Berarti kasus yang di Polres Jaksel itu akan yang melaporkan Nikmer itu apakah akan tetap dilanjutkan atau SP3 juga? Saya wait and see. Saya tunggu dan lihat bagaimana reaksi NM dan pengacaranya. Kalau mereka kooperatif untuk penyelesaian yang baik, maka saya akan pantau perkembangannya ke depan. Tapi kalau mereka keras-kerasan terus, maka saya akan lakukan laporan balik dengan laporan palsu terhadap SP3, laporan Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro. Senjata saya sudah kencang nih sekarang. Sama dengan Evi yang melaporkan saya dugaan identitas palsu, penipuan, sudah SP3. Kan tinggal saya datang aja jalan tol itu. Nah, begitu juga dengan misalnya laporan terhadap saya sekarang yang di membuka data pribadi itu kan memalukan sampai heboh dulu kan. Nah, kalau saya mau laporkan dia, kena dia. Udah pasti kena dia. Karena memang sudah SP3. Ya kalau tidak dapat dibuktikan sama dengan kasus Pak Jokowi hari ini. Beliau diperiksa hari ini di Bareskrim Mabes Polri. Laporan dari Pak Egy Sujana. Dugaan ijazah palsu. Begitu nanti tidak terbukti, maka di SP3 kan dihentikan. Begitu dihentikan, tinggal Pak Jokowi. Dia mau lakukan laporan balik dengan membuat laporan palsu atau apa? Nah ini kan nggak bisa dianggap enteng dengan seringan itu saja. Jadi saya kira tipe saya tidak tipe pendendam yang menghancurkan orang, kecuali orang itu memang mau menganiaya saya secara terus-menerus. Berarti menegaskan kalau ada etikat baik akan mengakhiri semua ya Bang? Kalau dia bertikat baik dan dia mau terbuka juga dengan kasus yang menimpa dia sekarang di Polda, saya dengan keluarga menyampaikan sudah, kita bertikat baik saja sambil kita berdoa agar bisa kasus ini bisa selesai dan terungkap. Kalau memang Reza Gladys memang dianggap ada masalah, ya panggil proses supaya equal untuk semuanya, gitu. Bang, tapi melihat kasus ini kan sampai saat ini belum P21, belum ada kabar. Apakah Abang mungkin melihat kedepannya ini NM ini akan bisa bebas? Ya, bukan. Kalau bebas saya yakin tidak akan bebas. Maksudnya dikeluarkan dari tahanan kan. Saya yakin tidak akan mungkin penyidik Polda Metro Jaya itu gegabah. Cuma yang kita sesalkan kenapa buru-buru ditahan. Sama dengan Fadel, buru-buru. Ya, kalau
NM dengan Fadel masih diberi ruang untuk lebaran puasa di rumahnya, masih boleh kan? Habis tahun baru kayak gitu. Jadi jangan sampai orang berpikir ada semacam request. Nah faktanya sekarang NM sudah hampir 3 bulan, Fadel sudah lebih dari 3 bulan, belum P21. Memang kami hitung dengan Rahmat kan, itu 120 hari kan, Mak? 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Nah kalau Fadel itu masih ada 1,5 bulan lagi. Kalau NS masih ada 2 bulan. Tapi kan dak P21, artinya orang curiga kok P19 bolak-balik. Itu yang terjadi laporan saya terhadap Dennis. Bolak-balik saya curiga, kita tracking, ketahuan ternyata ada transfer uang. Nah akhirnya berimplikasi. Nah saya katakan jangan sampai muncul kecurigaan itu. Ya kalau kami tetap akan, apalagi saya sebagai praktisi hukum, akan pantau kapan saja kalau minta pendapat hukum. Bagi saya ini kecerobohan. Ya, Polda Metro ceroboh, terlalu cepat mentersangkakan, menahan. Mungkin kalau tersangka tidak terlalu cepat, kalau alat buktinya kuat, 2 sah dan meyakinkan, silakan. Begitu juga dengan Fadel di Polres Metro Jaksel. Tapi untuk ditahan, menurut saya gagal. Sehingga sekarang muncul kan, kayak orang jantungan. Karena berita ini kan berseliweran mengatakan bahwa, oh kenapa kalau misalnya ternyata NM bebas, bagaimana dengan Reza Gladys? Terus ada lagi caption di situ di berita-berita, bentar lagi NM bebas, Reza Gladys menyusul, bentar lagi Oki nyusul. Ini nggak tuntas-tuntas bro. Begitu juga dengan misalnya di Polres Jaksel. Bagaimana dengan Fadel? Orang kan nunggu gitu, kasihan. Menurut saya lain kali itu harus diperbaiki lah. Saya kira ini masalah manajemen penanganan perkara di Polres dan Polda di lingkungan DKI Jakarta. Saya percaya Pak Kapolda, Pakar itu pasti akan mau menangani ini. Bang, silakan. perihal NM yang sekarang lagi mau coba gugat uang prestasi ke pihak Reza Gladys ini gimana nih Bang? Ya kalau memang ada kontrak, dia boleh mengatakan uang prestasi kalau ada kontrak. Kontrak perjanjian 1 atau 2 orang dengan para pihak itu mengikat, menjadi fakta hukum, namanya fakta sul servanda. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau ada, nah pengakuan Reza Gladys dan suaminya atau Bang Mufid tidak ada kontrak, ya tinggal dibuktikan saja oleh penyidik. Kalau memang tidak ada kontrak berarti gugur. Tapi kalau ada kontrak ada wan prestasi. Nah pertanyaannya, wan prestasi bisa jatuh pidana atau perdata? Nah, kalau jatuhnya di pidana, monggo. Apa dulu yang ditipu atau digelapkan? Kalau jatuhnya perdata, misalnya wan prestasi, bawa ke perdata, gugat di sana. Kira-kira begitu. Tapi yang masih dalam pikiran kita mengatakan bahwa ini something wrong. Bagaimana mungkin duit mengalir 4 miliar untuk orang tidak cuan-cuan terhadap satu produk? Kan orang nggak bodoh juga. Ngapain juga dikomentari itu kalau memang tidak ada masalah? Yang kedua, kenapa juga harus dibayar kalau memang produk kita aman? Kan itu poinnya di situ. Tapi terkait kontrak perjanjian itu, apakah boleh misalkan seandainya tidak tertulis gitu Bang? Karena kan ini kan masih Iya nggak bisa. Tidak ada hitam di atas. Itu berlaku nggak sih Bang untuk melaporkan uang prestasi? Nggak bisa. Bagaimana mau membuat perjanjian atau apa? Maaf, laporan kalau hanya perjanjian lisan. Yang bisa itu ada pengancaman, ada ancam pembunuhan, terus ada rekaman, ya kan? Tapi kalau perjanjian sifatnya perdata, ya itu tadi makanya saya katakan kuasa hukum NM harus bicara terang-terangan, jangan setengah-setengah pahami. Kuasa hukum dari Reza Gladys juga jangan bolak-balik optimis. Kita mesti kaji akarnya. Kayak saya dengan Dennis, ada apa ini? Saya bilang sama Rahmat, Mat ini nggak benar. Mesti saya cek, saya tracking. Tim saya di Medan juga bekerja. Saya punya 5 sekarang di sana. Ada Rahmat Sidik, satu lagi tim kan. Namanya juga Rahmat juga, tapi belakangnya Sidik. Ini tambah Rostina. Kita akan tetap tracking. Ternyata ada something wrong, gitu loh. Jadi saya katakan bahwa hari ini akan kita yang betul-betul memahami. Karena saat ini memang negara dalam kondisi yang perlu konsentrasi dan perhatian penuh. Contoh, kenapa sekarang keluar TR Pak Panglima TNI untuk memerintahkan seluruh tentara, di Kodam, di Kodim, batalion, sampai Mabes Angkatan Darat untuk menjaga institusi kejaksaan dari Kejagung, ke Jati, ke Jati.
Artinya ini ada sesuatu yang serius di bangsa ini yang harus kita cermati. Ada apa ke depan 1 atau 2 bulan ke depan tentang negara ini. Mari kita berdoa untuk semuanya baik-baik saja. Oke, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.